Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nisa Zuren, NIM 18043058. Di sini saya akan membahas yaitu tentang tugas akuntansi syariah untuk ujian akhir semester, yaitu membuat laporan keuangan masjid. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akuntansi masjid. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17, masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang pelaporan keuangannya harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya atau sering disebut takmir. Akuntansi masjid merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh takmir sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya masjid. Masjid menggunakan akuntansi dana untuk tujuan khusus. Dalam keseharian, sumber pendapatan masjid adalah sumbangan yang digunakan untuk kebutuhan khusus. Akuntansi masjid diatur di dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Pencatatan akuntansi diperlukan bagi masjid itu dikarenakan yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban masjid kepada masyarakat, lalu untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, kemudian untuk pengendalian manajemen, dan untuk meningkatkan kredibilitas takmir masjid atau untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Siklus akuntansi masjid. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi, lalu kemudian dibuat jurnal, lalu posting ke buku besar. Selanjutnya membuat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Di sini laporan keuangan itu terdapat 4, yaitu laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu kemudian jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan ditutup dengan jurnal pembalik. Laporan keuangan masjid yang pertama, laporan aktivitas itu menyajikan pendapatan, beban, kenaikan, dan penurunan terhadap perubahan jumlah dan sifat aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat selama suatu periode. Lalu laporan posisi keuangan. Ini menyajikan informasi mengenai total aset, liabilitas, dan aset neto pada periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk, yaitu penerimaan, dan arus kas keluar, yaitu pembayaran untuk periode waktu tertentu. Kemudian catatan atas laporan keuangan itu menyajikan informasi mengenai penjelasan dari akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, serta informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan dalam laporan keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan masjid yang saya buat, yaitu laporan keuangan Masjid Pahlawan yang ada di Situ Johor Batua, Kecamatan Situ Johor, Limodagari, Kabupaten 50 Kota. Laporan ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Ibu Ade Elsa Betavia. Yang pertama itu neraca saldo Masjid Pahlawan, mulai dari aset lancar yaitu kas dan setara kas senilai 40 juta, perlengkapan 1.500.000, kemudian ada aset tetap tanah dengan nilai 400 juta, bangunan masjid 4 miliar dengan akumulasi penyusutan bangunannya 2.533.333.333 rupiah, dan peralatannya dengan senilai 100 juta dengan akumulasi penyusutan peralatan adalah 48.333.333 rupiah. Lalu akun kewajiban yaitu utang tidak ada, dan aset neto tidak terikat 80 di kredit 80 juta, aset neto terikat temporer 11 juta, dan aset neto terikat permanen
1.868.833.334 rupiah. Dengan total jumlah di debitnya ada debit dan kredit 4.541.500.000 rupiah. Untuk transaksi di bulan Mei tahun 2021, yaitu pada tanggal 1 Mei 2021 terdapat transaksi di mana diterima infak pada malam bulan Ramadan untuk masjid sebesar 506.500, untuk anak yatim 1.344.500, untuk TPA 444.000, dan untuk fakir miskin 224.000 rupiah. Kemudian pada tanggal yang sama membayar biaya transportasi datangkannya Ustadz, yaitu sebesar 150.000 rupiah. Kemudian di tanggal selanjutnya sama, yaitu pada malam Ramadan berikutnya bisa dilihat untuk infak pada masjid, anak yatim, TPA, dan juga fakir miskin. Lalu pada transaksi tanggal 3 sama dengan transaksi pada sebelumnya, bisa dilihat nilai untuk infak dan juga biaya transportasi Ustadz. Lalu kemudian untuk tanggal-tanggal berikutnya juga bisa dilihat transaksinya itu hingga tanggal 28 Mei 2021, dimana yaitu terakhir dibayar biaya transportasi khatib, biaya transportasi dan biaya transportasi Ustadz. Lalu untuk jurnal penerimaan kas pada bulan Mei 2021, di sini didominan oleh diterima infak yaitu pada bulan Ramadan. Ada terdapat pendapatan untuk infak masjid, kemudian pendapatan untuk infak anak yatim, untuk infak TPA, dan juga untuk fakir miskin. Kemudian juga ada beberapa pendapatan yang diterima dari infak perorangan, seperti ini diterima infak dari Ibu Yati, kemudian juga infak pada hari Jumat, pada saat sholat Jumat. Lalu untuk total pemasukan atau jurnal penerimaan kas itu untuk untuk pendapatan infak masjid yaitu sebesar 22.832.500, dan untuk pendapatan infak anak yatim itu 9.011.500, untuk infak TPA 4.139.000, untuk fakir miskin 1.001.000. Totalnya adalah 39.617.500. Lanjut untuk jurnal pengeluaran kas di bulan Mei 2021. Ini didominasi juga oleh pembayaran transportasi Ustadz. Dan juga ada terdapat beban honor untuk garim, beban honor untuk imam, dan juga petugas kebersihan. Ada juga pengeluaran pada tanggal 8 itu pengeluaran untuk pembelian bola lampu, itu termasuk ke dalam akun perlengkapan. Lalu untuk yang pengeluar terbesar yaitu untuk pembayaran persekot 1 dan 2 itu tanggal 19 itu masuk pada akun bangunan. Pengeluarannya sebesar 20 juta dan disusul pada tanggal 26 yaitu sebesar 10 juta. Lalu untuk
total beban honor garim, imam, dan petugas kebersihan itu total pengeluarannya 4.500.000, dan untuk beban transportasi ustadz atau khatib itu sebesar 2.150.000. Dan untuk serba-serbi seperti perlengkapan dan beban lain-lain dan juga bangunan ini totalnya 32.392.000. Selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian di sini dapat dilihat jumlah aset, kewajiban aset neto, pendapatan dan juga beban-beban itu adalah 4.580.471.500 rupiah. Lalu untuk membuat jurnal penyesuaiannya terdapat data jurnal penyesuaian Masjid Pahlawan, yaitu untuk perlengkapan itu terpakai sebanyak 96.000. Untuk penyusutan peralatan per bulannya yaitu 833.333 rupiah. Lalu untuk penyusutan bangunan per bulannya adalah 13.333.333 rupiah, dan kemudian ada penambahan nilai bangunan yaitu sebesar 30 juta rupiah. Dan ini perlu disusutkan yaitu menjadi, sehingga total penyusutannya yaitu 13.433.333 rupiah. Berikut adalah jurnal penyesuaian Masjid Pahlawan per 30 Mei 2021. Untuk beban perlengkapan di debit 96.000 dan perlengkapan dan kredit perlengkapan 96.000. Beban penyusutan peralatan di debit 833.333 rupiah, dan di kredit akumulasi penyusutan peralatan 833.333 rupiah. Lalu untuk beban penyusutan bangunan di debit 13.433.333 rupiah, dan akumulasi penyusutan bangunannya 13.433.333 rupiah, dan jumlahnya adalah 15.362.666 rupiah. Lanjut, setelah ayat jurnal penyesuaian, maka dapat disusun neraca lajur. Mulai dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan aktivitas, laporan posisi keuangan. Untuk neraca saldo itu bisa dilihat itu jumlahnya sebanyak 4.580.471.500 rupiah. Lalu selanjutnya ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian ini bisa dilihat pada tabel yang tertera. Berikut ini laporan keuangan Masjid Pahlawan berdasarkan PSAK 45. Mulai, yaitu yang pertama laporan aktivitas untuk periode berakhir 30 Mei 2021. Akun pertama yaitu pendapatan. Ini pendapatan infak masjid, ada yang itu termasuk ke dalam tidak terikat. Kemudian yang termasuk ke dalam terikat temporer adalah pendapatan infak anak yatim, pendapatan infak TPA, dan infak fakir miskin. Kemudian jumlah pendapatan yaitu untuk tidak terikat 22.832.500 rupiah, dan untuk terikat temporer 14.151.500 rupiah.
total jumlahnya pendapatan adalah Rp36.984.000. Kemudian untuk beban, jumlah beban secara keseluruhan itu adalah Rp22.226.166. Dan untuk perubahan aset neto awal bulan dan aset neto akhir bulan dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu lanjut untuk laporan posisi keuangan per 30 Mei 2021, yaitu untuk aset lancar dan aset tetap bisa kita lihat dan pada sisi kiri, yaitu pada kas dan setara kas, yaitu sebesar Rp36.310.400 dan perlengkapan Rp1.554.000. Jadi jumlahnya Rp37.864.400. Kemudian untuk aset non lancarnya yaitu ada aset tetap tanah, bangunan masjid, akumulasi penyusutan bangunan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Totalnya yaitu Rp1.960.897.568. Jadi jumlah aset dan juga jumlah liabilitas aset neto adalah sebesar Rp1.997.568. Lanjut untuk laporan arus kas untuk periode berakhir pada tanggal 30 Mei 2021. Ini ada dari arus kas dari aktivitas operasi. Untuk penerimaan kasnya dari infak masjid, anak yatim, TPA, fakir miskin, dan kas untuk biaya pengeluarannya yaitu kas untuk biaya khatib atau ustadz, untuk honor garim, imam, dan petugas kebersihan, dan untuk biaya lain-lain. Lalu ada arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp15.510.400, dan untuk arus kas dari aktivitas investasi yaitu Rp19.200.200. Di sini dari sini dapat dilihat untuk kenaikan atau penurunan kasnya itu menurun Rp3.689.600, di mana kas awal bulan per 1 Mei adalah 40 juta dan kas akhir bulan Mei yaitu Rp36.310.400. Untuk jurnal penutup itu juga dapat kita lihat di sini totalnya atau jumlahnya adalah Rp36.636.400. Lalu yang terakhir itu untuk neraca saldo setelah penutupan sudah untuk aset lancar, aset tetap, dan kewajiban, kemudian aset neto, yaitu jumlah total secara keseluruhan adalah Rp4.557.064.400. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.